Pemirsa, judi online seperti wabah yang menjerat banyak orang dengan mimpi menjadi kaya dengan cara instan. Judi online pun merasuk ke segala lapisan masyarakat, mulai dari kalangan dewasa, remaja, hingga anak-anak. Bahkan judol juga menyasar anak-anak di bawah usia 10 tahun. Bagaimana para korban bisa terjebak dalam pusaran judi online? Selengkapnya dalam Benang Merah, Judi Ancam Generasi Emas Bangsa. Fenomena judi online di tanah air yang merebak bagai wabah membuat banyak kalangan merasa gelisah. Racun judi online diakui kerap mengakibatkan pemainnya kecanduan dan ketergantungan yang membuat mereka sulit berhenti bermain. Dampak lain yang lebih mengkhawatirkan yakni kerugian finansial akibat kekalahan yang diderita yang bisa saja berujung pada kesulitan ekonomi. Jadi judi online ini adalah satu sistem aplikasi gitu yang ada arsitektur desain sistemnya gitu, baik di front end ataupun di back end. Front endnya kan orang bisa pakai aplikasi, baik aplikasi itu berbasis web atau dia download aplikasi untuk main kan, pencet, ada animasi bagus, menang, dapat jackpot dan lain-lain begitu. Tetapi di back end-nya gitu, sebenarnya ada beberapa komponen utama nih di judi online nih. Yang pertama adalah game engine-nya gitu. Jadi ini sebenarnya permainan juga gitu. Ada permainan game engine yang di situ ada namanya RNG gitu, Random Number Generator. Itu digunakan untuk merandom mainan gitu, atau gamenya supaya orang itu nggak bosen gitu, ya kan? Putaran slotnya, kemudian angka roulette-nya kalau orang main roulette, kemudian kartunya di random gitu. Dan ini digunakan untuk core permainan judinya itu gitu. Diketahui peluang pemain memenangi judi daring amatlah kecil, sebab memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga judul mampu menumbuhkan rasa penasaran yang semakin kuat pada diri pemain. Ketika memasuki fase itu, pemain judi online kian berhasrat terus menaikkan taruhannya. Sedangkan saat bersamaan, bom waktu setia mengintai. Ia akan meledak tatkala taruhan itu dinilai menggunung. Masifnya jumlah judi online ini dapat dipahami karena judi online menurut pakar cyber security itu dapat mendatangkan hormon endorfin yang membuat pemainnya merasakan perasaan senang dan bahagia ketika berhasil memenangkan salah satu permainan judi online ini. Padahal kemenangan itu memang sudah diatur oleh operator judi online agar deposit dananya semakin besar. Ketika depositnya sudah besar, dipastikan pemain akan kalah dan kehilangan uangnya. Sebenarnya itu nggak random, dia main itu sudah ditentukan gitu, kapan dia menang dan kapan dia kalah. Yang kedua, sebenarnya dia ada di sistem judi online itu ada namanya game logic. Game logic itu adalah skema peluang antara menang atau kalah gitu. Jadi setiap orang nih ya. Yeah. Artinya kalau di Indonesia ini ada sekitar berapa nih kata Menko Polhukam kemarin, 5 juta sampai 8 juta pemain. Masing-masing orang itu sudah ada skrip perhitungan matematis probabilitas kemenangannya. Udah dikendalikan gitu. Presentasi RTP-nya, RTP itu return to player gitu. Berapa uang yang nanti akan dikembalikan sebagai pemenang kepada player gitu. Nah, ini sudah diatur, jadi mau kita setengah mati jungkir balik sehari main 25 jam, walaupun ada 24 jam doang di dalam dunia ini. Kalau udah ditentukan dia menang, ditentukan kalah, dia kalah gitu. Dan return to player-nya berapa persen gitu misalkan. Misalkan 10% di antara modal deposit 100
dia nanti hanya akan bisa balik 10 misalkan. Sudah diatur. Kalau 10 masih mendingan. Menurut PPATK, return to player yang dikembalikan kepada player itu hanya sekitar 0,0001%. Artinya apa? Udah pasti total loss, pasti kalah. Dapat dibayangkan andai ledakan itu tak hanya menghempaskan 1-2 orang, tapi mayoritas pemain. Sedangkan jumlah pemain yang terlibat judi online diperkirakan mencapai hampir 9 juta orang. Dalam skala masif, dampak sosial dan ekonomi dari ledakan itu dipercaya akan sangat terasa. Perilaku sosial dari para pemain judi online ini ternyata juga banyak yang bersifat asosial. Misalnya kalau dia sedang dalam kondisi kalah, ini akan berubah perilaku sosialnya lebih kasar, kemudian lebih emosional, lebih mudah terprovokasi karena kondisi emosi yang tidak stabil ketika dia dalam kondisi yang kalah atau kalah taruhan yang sangat luar biasa tentunya. Kecanduan yang dibiarkan bersemayam berpeluang mengantarkan korban menuju gerbang keterpurukan yang semakin dalam. Keadaan itu turut menyemai benih-benih persoalan di banyak aspek di masyarakat. Saat pemain terjerumus pada keterpurukan yang dalam, efek dominonya yakni pemain mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Keadaan ini berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan yang bersangkutan, merusak hubungan dengan orang-orang sekitar hingga kemungkinan terburuk menjerumus ke tindak kriminal. Dampak dari judi online sebagaimana masyarakat juga ketahui, ternyata dampaknya sangat luar biasa nih. Dari orang yang kecanduan terhadap judi online, yang kemudian dia nekat mencuri atau nekat meminjam pinjaman online hingga terjerat hutang yang sangat luar biasa karena kecanduan atau ketergantungan dengan aktivitas judi online. Gerbang Indonesia Emas 2045 memang masih 20 tahun lagi. Namun bila fenomena judi online gagal memperoleh penanganan yang tepat dalam skala masif, berpeluang mengancam generasi emas Ibu Pertiwi.